Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 tentang energi listrik. Nah, sebelum belajar, kalian bisa menyiapkan buku-buku pelajaran seperti buku paket maupun buku tulis. Jika ada hal-hal yang perlu kalian catat, nanti bisa kalian catat pada buku masing-masing. Jika sudah siap belajar, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Letakkan tangan kamu di bawah keran sekarang. Letakkan tangan kamu di bawah sabun sekarang. Gosoklah sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan selada. Bersihkan bagian bawah kuku. Bilaslah tangan di bawah keran sekarang. Cuci tangan telah selesai. Keringkan tangan kamu. Terima kasih. Duh, panas banget sih kelasnya. Kok mau nyalain kipas ah? Aduh. Kenapa Bu Arum? Tanganku kesetrum, Bu. Kenapa Bu Arum kesetrum? Iya, aku tadi mau nyalain kipas. Tangan Bu Arum basah ya? Oh iya, tadi saya lupa mengeringkan tangan ketika saya cuci tangan di depan. Cuci tangan telah selesai. Keringkan tangan kamu. Terima kasih. Di depan. Oh, pantas saja. Emangnya ngaruh kalau tangan basah? Iya dong, ada hubungannya antara listrik dan tangan yang basah. Nah, anak-anak ingin tahu apa hubungannya listrik dengan tangan yang basah? Simak video berikut ini. Nah, anak-anak, jadi dari kejadian tadi kita tahu bahwa listrik dan air sangat berbahaya. Maka jauhilah barang elektronik dari air. Tubuh kita mengandung banyak air sehingga sangat mudah terkena listrik. Anak-anak harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar kalian. Tahukah anak-anak, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir sudah terdengar. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang listrik dan air, selanjutnya kita akan membahas tentang energi listrik. Tahukah anak-anak apa itu energi listrik? Nah, energi listrik adalah energi yang paling fleksibel untuk dapat diubah menjadi energi lain. Berikut beberapa contoh perubahan energi listrik dan barang-barang yang mengandung energi listrik. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ada setrika, kompor listrik, dan solder. Yang kedua yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas angin, mesin cuci, dan blender. Yang ketiga yaitu energi listrik yang dirubah menjadi energi bunyi. Contohnya ada televisi, radio, dan klakson mobil. Dan yang terakhir adalah energi listrik yang dirubah menjadi energi cahaya. Contohnya ada lampu belajar, lampu lalu lintas, senter, dan proyektor. Nah, pada kesempatan ini Pak Irfan ingin menjelaskan tentang barang-barang yang menggunakan energi listrik. Barang-barangnya apa saja? Nih, yang pertama kipas angin, yang kedua setrika, kemudian blender, kemudian kulkas, dan yang terakhir televisi. Tentunya barang-barangnya masih banyak lagi yang lainnya yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Akan tetapi dalam menggunakan energi listrik tersebut, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat energi listrik. Nah, di antaranya sebagai contoh kita dapat yang pertama, mematikan televisi jika sudah tidak digunakan atau ditonton. Yang kedua, mematikan lampu saat siang hari jika sudah ada sinar dari matahari dan ruangan sudah terang. Yang ketiga, menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Dan yang keempat, menggunakan peralatan listrik hanya saat kita membutuhkannya saja. Nah, anak-anak, tentunya masih banyak lagi langkah-langkah kita untuk menghemat energi listrik. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui alat-alat
yang menggunakan energi listrik. Tentunya alat-alat tersebut jika tidak digunakan secara tepat akan menimbulkan bahaya. Nah, bagaimana cara menggunakan energi listrik agar aman? Caranya, yang pertama, saat menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus dalam keadaan kering. Yang kedua, jika meninggalkan rumah, pastikan telah mencabut kabel dari stop kontak. Yang ketiga, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Dan yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang dan tidak bertumpuk seperti gambar ini. Selain yang Ibu jelaskan tentang cara penggunaan alat elektronik secara aman tersebut, biasanya setiap alat elektronik dilengkapi dengan teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Nah, teks petunjuk merupakan jenis teks yang menunjukkan proses untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Dalam teks petunjuk tersebut merupakan urutan yang biasanya tidak bisa diubah-ubah urutannya. Ciri-ciri kalimat petunjuk antara lain: yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah yang berupa A. Kata kerja tanpa imbuhan me. Contohnya, menancapkan stop kontak. Salah ya itu, yang betul tancapkan stop kontak. Kemudian yang B, menggunakan partikel lah. Contohnya, kalau tadi tancapkan stop kontak, yang betul adalah tancapkanlah stop kontak. C, kata larangan jangan. Contohnya, jangan menancapkan stop kontak ketika tangan dalam keadaan basah. 2. Teks petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya dan hendaknya. Yang ketiga, kalimat yang digunakan jelas, logis, dan singkat, tidak perlu panjang-panjang. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah tahu apa itu teks petunjuk? Nah, berikut Ibu beri contoh tentang teks petunjuk. Ibu akan memberi contoh teks petunjuk penggunaan kipas angin. Yang pertama, pasang steker pada stop kontak. Yang kedua, periksa menu tombol. Yang ketiga, tekan tombol kecepatan sesuai yang kita inginkan. Yang keempat, tekan atau tarik tombol untuk menentukan arah yang diinginkan. Nah anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama. Ayo coba kalian ingat-ingat apa saja sih yang kita sudah pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang bahaya energi listrik terhadap air. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang perubahan energi listrik. Yang ketiga tentang benda-benda yang menggunakan energi listrik. Dan yang keempat, yang terakhir kita sudah belajar tentang cara penggunaan energi listrik dengan tepat. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat belajar, sampai bertemu pada pembelajaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.